Ya, halo semuanya. Aku Tiffany Hati, NPM 225561004 dari PSTIJ. Sekarang kita akan membahas tentang tugas akhir praktikum SBD judul keempat, yakni SKL lanjut. Dan tentu saja kebetulan saya baru menyelesaikan TA3, yakni SKL dasar. Masuk ke create, read, update, sama delete. Pokoknya yang begitu-gitulah kita create. Jadi query-nya ya udah barusan dibuat nih. Oke, jadi ini nanti bakal aku buat lagi aja deh, karena nggak semua yang di sini dipakai karena beda TA, beda gitu. Kita langsung masuk saja ke sini. Aku pakai PHP MyAdmin, lalu kita drop dulu tabelnya. Drop database apa sih namanya, Victor, sistem referensi. Kita go dan hilang semua sistem absensi aku. Good. Jadi ini untuk kakak-kakak yang melihat ya, aku mohon maaf karena aku kopas-kopas, tapi kopasnya kan bukan dari Google. Ini hasil pemikiran elaborasi selama nggak tahu berapa jam tadi, error. Thank you. Oke, terus kita bakal nge-create database. Ya sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau di PHP MyAdmin tuh harus satu-satu ya bun. Kayak harus satu statement. Nih kan, kayak kita tuh gak perlu show database sama ininya gitu. Karena udah pasti ke use system absensi, itu pasti bakal masuk ke use system absensi, maksudnya kita bakal pakai si sistem absensi, database sistem absensi, dan sama aja kalau di PHP ya tinggal diklik sininya terus masuk SQL-nya dari sini gitu. Kayak SQL-nya sistem absensi, tapi kan kalau dari VS Code ya satu aja nggak sih biar kotak ya. Oke, abaikan. Jadi kita bakal nge-create yang pertama itu adalah daftar absensi. Begitu. Kenapa? Mana sih? Nah, ini nih membuat tabel namanya itu daftar absensi dengan dia punya berapa kolom itu? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 kolom. Dan ini sebagai primary. Di sini ada ya primary, harusnya ditambahin unique, aku lupa. Lalu ini ada ID kelas, ID guru, dan NISN ini dia sebagai foreign key. Jadi ID kelas itu dari, nanti ada tabel kelas, ID guru itu dari tabel guru, NISN itu dari tabel siswa. Tapi kita go saja lah dulu. Oke, aku punya 6 tabel, jadi selamat aja lah ya. Nih, ada tabel guru dan primary key-nya itu adalah ID guru. Di sini increment not null, auto increment apa? Otomatis menaikkan si apa ID gurunya itu. Jadi kalau tadinya 1 ya next value-nya, next value next-nya itu berapa? 2, 3, 4. Otomatis, jadi nggak diisiin secara mandiri atau manual. Lalu itu ada di registrasi sama NIP itu foreign, lalu ada nama guru varchar, alamat guru varchar, telepon guru integer. Oke. Next, tabel ketiga aku agak cepet aja ya karena kan ini sebenarnya judul 4 gitu, bukan judul 3. Jadi yang judul 3 ya di agak skip dikit aja nggak apa-apa lah ya. Begitu. Kenapa nggak aku kerjain di ini aja ya? Di VS Code aja ya? Kan tinggal di run di sini doang. Nih. Jejeng. Udah jadi. Pasti nanti ada nih registrasi di PSP MyAdmin. Mana lagi? Tuh, udah muncul registrasinya. ID registrasi, username, password. Ya kan, ID, username, password. Primary-nya di ID regis dan dia nggak punya foreign key. Jadi tidak kita declare dulu. Sama aja nggak sih sebenarnya? Ya udah nggak apa-apa. Ih, salah masuk. Inilah kalau pakai PHP tuh. Banyak kliknya. Kalau pakai ininya, apa namanya? PHP MyAdmin-nya, localhost-nya. Jadi aku lebih suka buat pakai VS Code. Asik. Nih, jadi ini kan kita tadi pakai foreign key kan. Ini mau ngebuat foreign key-nya yang ada di tabel absensi tadi. Jadi di tabel absensi tadi itu kan ada foreign key ID guru, ID kelas, sama NISN kan. Iya kan?
Nah, itu kita pakai alter table. Alter table apa? Aduh, kepencet. Alter table di tabel daftar absensi untuk menambahkan constraint dengan nama nih FK ID guru daftar absensi guru. Foreign key-nya itu tambah constraint foreign key. Foreign key-nya dari mana? Dari ID guru. ID guru tuh dari mana? Dari tabel guru. Tabel guru, kolom ID guru. On delete restrict, on update restrict. Jadi kalau si apa ya namanya? Si foreign-nya diupdate, si foreign yang ada di gurunya ini diupdate, maka ID guru yang ada di daftar absensi juga bakal ke update seperti itu. Kalau ke delete ya juga ikut ke delete. Begindang. Lalu ini juga ini alter table ini dan alter table ini semua alter table untuk nambahin FK. Kalau dijelasin masing-masing banyak. Intinya ini nih, ini memodifikasi tabel daftar absensi untuk menambahkan constraint berupa foreign key bernama demikian. Foreign key-nya itu ID kelas dari tabel kelas, kolom ID kelas, on delete restrict, on update restrict. Lalu memodifikasi tabel daftar absensi untuk menambahkan constraint berupa foreign key dengan nama sekian. Foreign key-nya itu dari NISN, berasal dari tabel siswa, kolom NISN, on delete restrict, on update restrict. Lalu ini alter table tabel guru untuk menambahkan constraint bernama FKID registrasi dari apa namanya? Ya, itulah menambahkan constraint foreign key untuk kolom ID registrasi yang jadi foreign key itu ID registrasinya berasal dari tabel registrasi, kolom ID registrasi, on delete restrict, on update restrict. Lalu ini nih, aduh salah klik. Nih, alter table untuk tabel kelas menambahkan constraint foreign key bernama FKID guru kelas. Foreign key-nya dari ID guru, berasal dari tabel guru, kolom ID guru. Terus ini sama aja. Lalu ini juga terakhir nih, memodifikasi tabel kelas untuk menambahkan constraint foreign key dengan nama FKID mata pelajaran kelas. Foreign key-nya itu adalah ID mata pelajaran berasal dari tabel mata pelajaran, kolom ID mata pelajaran, on delete restrict, on update restrict. Ini maaf, aku anak mager, jadi jujurnya aku mager untuk ngopi ini satu-satu ke SQL-nya gitu kan. Tuh. Soalnya kalau di Oracle tuh bisa langsung dan di VS Code bisa langsung, tapi kalau di PHP MyAdmin, aduh salah buka. Di PHP MyAdmin itu kayak harus satu-satu. Jadi kita dari sini saja boleh ya? Iya ya. Ya terima kasih. Set. Kan create. Ya Allah, kan udah, iya. Yang itu kan udah kurang tadi. Jadi kita run dari sini. Ngeng. Nah, jadi ini per FK-FK-annya sudah ada. Pusing dulu aja nih Boni. Oke, I love you always. Lalu ini nggak kepake, jadi kayak tadi pas TA3 itu untuk mendeskripsiin sama diminta untuk nge-rename. Tapi kita langsung lanjut aja, kita mau mengisi tabel. Yang pertama ini mengisi tabel registrasi. Jadi di registrasi tadi kan ada username, ada password. Dimana ID registrasinya tadi kan auto increment, jadi nggak usah kita masukin lah ya. Jadi di sini aku memasukkan username karena tadi varchar berarti kasih string. Lalu ini passwordnya juga dia kan varchar, jadi string juga ada petiknya. Ini sama, jadi ini ada 4 data yang kumasukkan, yakni registrasi dengan username agusticer123, Meridia Dwi, Zevanya Vero, dan Jonathan Immanuel dengan password ini terlampir bla 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 blanya. Lalu ini untuk nampilin tadi pas ini 3. Terus ini kita mau masukin ke tabel guru.
ada 4 field juga. 4 field, buset. Ada 4 data, fieldnya banyak. Jadi guru tadi kan ada ID guru, itu juga auto increment jadi nggak perlu kita masukin. Ini ID registrasi, ini ngambil dari yang sini karena tadi ada si foreign key. Oke, ada foreign key jadi kita bisa ngambil nih ID registrasi. Dimana ID registrasinya satu itu berarti milik ID registrasi si Bapak Agus Teacher 123. Nah, NIP-nya si Bapak Agus itu sekian. Karena dia integer berarti nggak di string ya. Lalu ini ada nama guru. Nama gurunya Agus Supratman. Tuh, makanya Agus Teacher kan dia buat username-nya. Lalu ini adalah alamat guru juga string. Lalu ini telepon gurunya integer. Dan itu ada 4. Jadi bisa diterka lah ya. Ini untuk ID registrasi. Yang registrasi ketiga itu adalah registrasi kedua itu adalah username-nya Merida Dwi. Lalu ini si registrasi ketiga itu adalah si Zevanya Vero. Yang registrasi keempat itu adalah si Jonathan Immanuel. Seperti itu. Udah kurang belum? Belum, ngerannya nanti aja lah ya. Lalu ini ada insert ke tabel mata pelajaran. Jadi mata pelajaran tadi kan cuma ada ID mata pelajaran sama nama mata pelajaran kan. Dia nggak ngambil foreign dari mana-mana, tapi nanti dia yang bakal jadi foreign. Jadi si ID mata pelajaran kan auto increment, jadi nggak usah kita masukin sendiri, oke? Lalu ini nama mata pelajarannya karena dia berupa varchar, kita masukin dengan string. Jadi ada mata pelajaran matematika, IPA, IPS, dan bahasa Indonesia. Lalu untuk insert kelas, kita mau masukin data ke tabel kelas. Dimana di sini nih ada fieldnya itu ada ID kelas, ID guru, ID mata pelajaran, sama nama kelas. Tapi balik lagi ID kelas itu auto increment, itu kerjanya sistem, nggak usah kita yang ngerjain. Jadi langsung aja nih ID guru 1. ID guru 1 itu merujuk ke siapa sih? Kalau bingung nih ya, ID guru 1 itu berarti dia guru mana sih guru mataku? Oh ini ID guru 1 itu berarti merujuk pada si Bapak Agus Supratman ini. Dengan ID mata pelajaran 1, berarti ID mata pelajaran 1 itu adalah mata pelajarannya matematika. Jadi secara nggak langsung Bapak Agus Supratman ini mengajar matematika. Gitu. Terus ini ada nama kelas. Nama kelasnya itu matematika 1A. Jadi Bapak ini ternyata mengajar di matematika kelas 1A. Kelasnya si 1A. Jadi kayak nama kelasnya tuh matematika 1A gitu loh. Berikutnya ini ada data kedua. Ini masih sama nih kan, ID guru sama ID mata pelajarannya. Jadi ini sama-sama diajar oleh Bapak siapa kuy? Agus Supratman dengan ID mata pelajaran 1 yakni mata pelajaran matematika, tapi ternyata Pak Agus itu juga mengajar anak kelas 4. Jadi ada matematika 4C yang tadinya matematika 1A. Terus ini nih ID gurunya tuh 2, berarti ID guru yang kedua itu Bu Merida nih, Bu Merida Dwi Andini. Itu untuk mata pelajaran kedua berarti IPA. Sebenarnya ngeliatnya nggak gitu sih, tapi oke, baiklah, akhirnya aku run dulu saja. Dah di-run kan ya. Nih kita buat agak nggak benar, jadi nggak apa-apa lah ya, layar VS Code, mari gitu. Tutupin aja nih resultnya. Oke. Nih kita ini tampilin dulu saja karena nanti mau dipakai-pakai kan. Iya. Nah, kelas berikutnya nih. Jadi insert into tabel kelas. Apa tadi, ID kelasnya udah auto increment jadi nggak usah kita isi. Terus ini ada ID guru, dimana ID gurunya 2. Kita lihat nih di tabel guru, ini adalah tabel guru. Oke. Ini adalah tabel guru. Yang ID gurunya 2 itu siapa? Bu Merida, bener kan? Merida Dwi Andini gitu. Terus ID mata pelajaran, berarti kita select from mata pelajaran. Nih, ID mata pelajarannya 2. 2 itu apa? IPA. Oh, ternyata ibu itu ini IPA. Aku ada typo dikit ya, aku kira IPS. Jadi ini kita ganti saja IPA. Ternyata beliau ini mengajar IPA di 6B dan di 2A. Itu terbaca sebagai satu kelas, jadi kayak kelas IPA 2A, kelas IPA 6B, dan seterusnya. Lalu akan kita run.
Begitu. Setelah itu ini ada insert siswa, memasukkan data siswa. Jadi insert into tabel siswa. Fieldnya itu nanti ada NISN, nama siswa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, wali, dan telepon wali. Bisa dilihat ini yang mana yang string dan mana integer. Ini integer dan yang dikutip itu berarti string. Ya seperti itu, kita langsung lanjut saja karena lumayan menjelaskannya. Sama aja, sama, cuma beda isinya doang. Lalu ini ada daftar absensi. Ini nanti aku tutup aja lah. Ini daftar absensi, memasukkan data ke tabel daftar absensi. Yang fieldnya itu nanti ada si ID absensi, tapi itu auto increment system. Berarti apa? Kita nggak perlu ngisi. Cakep. Lalu ini ada ID kelas. Field di tabel absensi itu ada ID kelas, ID guru, NISN, waktu mulai, waktu selesai, ringkasan materi, keterangan kehadiran. Dan ini diisi nih. Sebanyak itu ada 4 buah data. Nanti jadinya 4 baris. Oke. Ini sudahlah, itu dipakai buat TA3 tadi. Lalu, jadi karena ini judulnya adalah SQL lanjut, jadi nggak mungkin kita cuma si Aryo doang gitu kan. Jadi kemarin tuh belajar ada namanya fungsi. Jadi fungsi itu ada banyak, ada yang skalar, ada yang himpunan, ada yang numerik, ada yang apa lagi tuh, ada yang char, ada yang macam-macam lah. Tapi ini contoh yang mau aku masukin. Tunggu, kayaknya aku belum ngeran sesuatu. Ya, aku belum ngeran ini. Oke, sudah di-run? Sudah. Jadi caranya kalau mau ke phpMyAdmin sama ya, sama banget bahkan. Tinggal ke sini, SQL, terus diketik deh, gitu. Lalu nih, lalu kan kita mau nganuin apa sih namanya? Kita mau nganuin apa? Fungsi. Jadi yang pertama itu ada fungsi count. Count itu untuk apa? Untuk menghitung, counting. Yang dihitung apa? Yang dihitung itu ada berapa baris. Maksudnya apa? Nih, count dari count kolom NISN dari tabel siswa. Jadi ada berapa baris sih kolom NISN atau bahasa manusianya, ada berapa banyak sih data yang ada di kolom NISN. Jadi berapa banyak sih NISN-nya yang kebaca di database itu? Begindang. Lalu biar agak keren dikit kita buka di sini. Kita go aja. Nih, maka di sini tampil ya count NISN ada 4. Kenapa 4? Karena kalau kita lihat tadi si NISN nih, kita run dulu aja nih. Tuh, NISN ada berapa jumlah? Siji, loro, telu, papat. Ada 4. Berarti ketika kita run yang mana tadi? Ini, kita run. Bener ya, ada 4 ya countnya. Seperti itu. Lalu berikutnya itu adalah select use case. Use case itu apa? Use case itu kayak upper, tapi kalau MySQL pakainya ya use case. Untuk apa? Untuk uppercase, untuk ngekapitalin semua, untuk membuat dia jadi huruf besar semua. Apa yang dibuat jadi huruf besar? Yang dibuat itu adalah data dari kolom nama guru yang berasal dari tabel guru. Gitu. Jadi kalau kita masukin ke si phpMyAdmin, dia jangan dari siswa dong. Tolong nih. Orang mau ngambil dari guru. Lalu kita giniin, set. Begini, Agus Supratman, Merida Dwi Andini, Zevanya Veronica, Jonathan Immanuel, dan kita lihat ini apa? Uppercase semua, kapital semua. Padahal sebelumnya pas di guru, nih, pas di guru kita tampilkan semuanya masih ini kan, sentence case kan, maksudnya huruf kapital di awal kalimat aja gitu kan. Tapi ketika kita gunakan use case, show query, ketika kita gunakan use case, dia mengubahnya jadi semuanya jadi kapital. Begitu. Lalu ini kebalikannya, aku membuat dia jadi L case. Nah ini dia L case. L case itu untuk apa? Untuk lowercase.
Lowercase itu apa? Lowercase itu huruf yang tidak kapital. Nih, huruf yang tidak kapital. Jadi bukan huruf kecil sih. Kalau huruf kecil itu kan ukuran ya, tapi nggak kapital. Intinya melowercase-kan data yang ada di kolom keterangan kehadiran dari tabel daftar absensi. Kita go. Dan semuanya jadi hadirnya huruf kecil kan? Padahal sebelumnya kalau kita lihat di daftar absensi, di sini nih, ini per hadirannya huruf besar kan? Nah, demikian. Itulah fungsinya si lcase. Lalu ini nih, ada namanya fungsi now. Aduh, agak sakit. Jadi si fungsi now ini untuk mendapatkan waktu terkini. Waktu terkini sistemnya ini, waktu terkini apa ya namanya? Waktu terkini itunya dijalankan. Itu query-nya dijalankan. Anggap saja begitu. Lalu kita gini nih, set. Maka ini keluar nih, now 2024 5:19 jam 2:31. Oh, udah setengah 3 ternyata. Iya ya, benar ya. Jadi jam 2:31 gitu. Jadi ini tanggal 19 bulan 5 tahun 2024 dengan ininya apa jamnya itu 2:31. Jadi dia benar-benar ada tahun, bulan, tanggal, bahkan jam, menit, detiknya. Begitu. Formatnya seperti itu. Lalu kita masuk ke teknik join. Jadi join itu untuk apa? Join itu untuk menggabungkan tabel. Karena ya jujur aja nih, di sistem kita tuh perlu gabungin tabel. Kenapa kita perlu gabungin tabel? Itu nanti gunanya untuk view sebenarnya. Jadi kita bisa create view atau membuat view tambahan untuk menampilkan sesuatu. Gitu. Jadi ada inner, left join, right join, sama full outer join. Full join aja sih sebenarnya. Nanti itu ada outer, ada cross join juga. Tapi kita breakdown satu-satu. Lagi-lagi sudah aku kerjakan karena ya teks video itu dengan persiapan tentunya. Asik. Lalu begini nih. Ini adalah si apa ya namanya? Query untuk si inner join. Jadi sebenarnya query-nya itu jangan di sini, di bawahnya aja, lebih enak. Intinya tuh untuk select itu untuk memilih kolom apa aja yang mau kita masukin, misal kolom 1, misal mau ngambil kolom 1 dari tabel 1 gitu, berarti kan ini ngambil kolom nama guru dari tabel guru gitu. Terus ini kita komain dari tabel 2 kita mau ambil kolom 2 misal, berarti ini nih dari tabel siswa mau ngambil kolom nama siswa, dari tabel daftar absensi mau ngambil waktu mulai, dari tabel daftar absensi mau ngambil waktu selesai, dari tabel daftar absensi mau ngambil keterangan kehadiran. Ini sebenarnya kalau mau dibuat sih kayak create view untuk apa ya, lembar absensinya nanti. Jadi kayak ada gurunya siapa nih, terus nama siswanya siapa, terus kan tadi waktu mulainya kapan, waktu selesainya kapan, keterangan kehadirannya gimana gitu, hadir apa enggak gitu. Karena sebelumnya kalau kita lihat di daftar absensi itu yang didata itu adalah si primary key-nya yang masuk. Jadi di sini nih NISN. Nih NISN kan nggak mungkin nih kita baca nomor semua. Ini siapa gitu, kayak ID gurunya 1122 ini siapa, guru 1 tuh siapa gitu. Makanya itulah gunanya kita inner join. Jadi kita ngambil dari tabel guru, dari tabel siswa, dan dari tabel daftar absensi. Jadi join itu bisa lebih dari 2 ya. Ini contohnya aku pakai 3 gitu. Terus ini kita pertama-tama kita bakal ngejoinin si siswa dengan daftar absensi. Jadi ini aku buat utamanya siswa. Padahal harusnya daftar absensi sih, tapi sama aja sebenarnya. Jadi ngejoinin menggabungkan siswa dan daftar absensi. Kalau inner join itu dia bakal menggabungkan hanya yang cocok gitu. Karena kan ini ada on itu kayak kondisinya lah ya, bukan where, tapi agak sejenis untuk menjelasinnya. Dimana lagi where dong? Ya pokoknya kondisinya itu adalah kolom NISN dari tabel siswa itu harus sama dengan nilai value kolom NISN dari daftar absensi. Jadi dari daftar absensi itu kan ada NISN siswanya, itu disamain sama si
NISN dari tabel siswanya. Begitu. Lalu kita yang kedua itu kita mau ngejoinin siswa dengan si tabel guru. Itu dengan kondisinya itu adalah ID guru yang ada di guru itu. Ini sebenarnya ngejoinin sama daftar absensi sih, tapi intinya menggabungkan si guru itu dengan tabel yang udah kita buat gitu, yang udah dijoinkan tadi kita gabungin lagi satu lagi tabel gitu. Nah itu tuh ke dari gimana maksudnya? Oke, ngejoinin guruan, dimana kondisinya itu adalah ID guru dari tabel guru itu harus sama kayak ID guru dari tabel absensi gitu. Kenapa? Kenapa ini beda-beda gitu? Kenapa nggak sama-sama ngambilnya NISN? Ya, karena dari tabel guru tuh nggak ada NISN, adanya ID guru. Dan dari tabel siswa, itu nggak ada si ID guru, adanya NISN. Terus gimana nyatuinnya ya? Ya udah disamain aja, daftar absensi punya NISN, daftar absensi juga punya ID guru. Disatuin deh. Gitu. Jadi sintaksnya sesimpel itu. Rapin dikit. Lalu ini lebih rapi ngeran di sini jujur, jadi aku mau ngeran di sini aja ya. Nih, kita run, jadi ini langsung keluar nih nama gurunya ini, nama siswanya ini, nama siswa, iya benar Mesya, aku kira Merida. Nama siswanya benar ya, waktu mulainya, waktu selesai, keterangan hadirnya. Ini kita bisa tambahin nih, where, nama guru, nama gurunya sama dengan Pak Agus misalnya. Supratman. Kalau kita rana gini, yang muncul cuman ketika nama gurunya tuh Pak Agus Supratman. Makanya nih namanya ada kondisi where-nya gitu. Lalu berikutnya kita mau bahas si left join. Ini pasti aku udah lama banget videonya. Iya, nggak apa-apa ya. Peace gitu. Jadi ini adalah left join. Left join itu dia untuk menggabungkan. Ada dua tabel. Menggabungkan seluruh tabel pertama, ya kan? Ya, kayaknya ya, setahu sih ya, seluruh tabel pertama dengan nilai yang cocok dengan kondisinya tabel kedua. Alah, langsung aja lah, pusing juga jelasin. Jadi ini nih untuk mengambil kolom nama mata pelajaran dari tabel mata pelajaran dan kolom nama kelas dari tabel kelas gitu. Jadi from nama pelajaran, jadi anggap aja tabel pertama itu adalah nama pelajaran. Terus ini nih left join kelas, menggabungkan tabel mata pelajaran dengan tabel kelas, yang kondisinya itu adalah kolom ID mata pelajaran yang ada di tabel mata pelajaran harus sama dengan kolom ID mata pelajaran yang ada di tabel kelas gitu. Dan ini kalau kita run nih, kita bisa lihat di sini nih, nama mata pelajarannya ada matematika, IPA, IPS, bahasa gitu kan. Ya bener gak? Bener, asik. Soalnya tadi ini typo kan di awal. Terus nama kelasnya itu ada matematika bla 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 bla. Seperti yang aku bilang tadi, matematika tuh nama pelajarannya, sementara kelasnya itu kayak matematika 2A, matematika 1C dan lain-lain. Jadi satu pelajaran nih dia tuh bisa terdiri atas banyak kelas. Sama aja kayak contohnya nih. Contohnya kayak teori bahasa otomata kalau di kita kuliah. Matkul teori bahasa otomata itu kelasnya ada banyak. Ada teori bahasa otomata kelas MBKM, misal yang anak MBKM belum pada ngambil tuh ngambilnya kan di kelas itu tuh gitu. Jadi bukan ke ruang kelas ya, nama kelas itu bukan merujuk pada ruang kelas A, B, C, D kayak dulu gitu, bukan, tapi intinya begini. Lalu kalau kita lihat nih di nama kelas ada 00. Kenapa? Karena ini bahasanya gimana ya, nama kelas tadi kan sebagai tabel kedua ini bakal diambil yang cocok gitu. Jadi kayak tabel pertama kan mata pelajaran, berarti dia bakal ngikut datanya si mata pelajaran. Di mata pelajaran itu kan ada IPS sama ada bahasa Indonesia. Jadi meskipun di nama kelas ini aku belum masukin kelas yang bernama IPS dan bahasa Indonesia, yang ID mata pelajaran IPS dan bahasa Indonesia ini belum ada gitu, dia bakal tetap tertampil, tapi dengan kondisi nilainya adalah 0 begitu.
Lalu ini ada lawannya nih, ini adalah rejoin. Rejoin ini sama, cuman ku ubah di sini aja, rejoin. Kenapa? Karena ini artinya nanti bakal ngefullin di nama kelas, mengambil semua data di nama kelas. Sementara untuk kolom nama mata pelajarannya itu hanya yang cocok aja. Kita coba run. Bedanya apa? Nullnya hilang. Kenapa? Karena ini bergantung pada nama kelasnya, bukan bukan ke mata pelajarannya gitu. Sebenarnya bisa diakalin lagi pakai order by nanti begitu, tapi ya seperti itu. Lalu untuk full join, jadi full join ini agak ngeselin karena dari tadi aku cari ya. Jadi begini, kalau full join itu sebenarnya mana sih tadi, query-nya itu cuman ini, select from full outer join atau full join dengan apa, kondisinya apa. Cuman kalau di MySQL tuh nggak bisa, harus rada-rada ribet dikit gitu. Ini dia query-nya. Jadi query-nya seperti ini. Kenapa harus pakai S untuk alias atau ya S-nya itu? Karena nanti dia bakal gimana ya? Dia bakal error karena kalau di aku ya tadi ini kan ada nama guru nih. Dia bakal error kayak nggak bisa duplicate data gitu loh. Data gurunya itu tidak unik, jadi harus pakai S per SSS-an tadi. Dan setelah dibuat nih si full outer join atau full join, karena full join sama outer join jadinya sebenarnya sama aja, sama-sama ngambil semuanya gitu kan. Itu tuh sama dengan left join ditambah sama right join. Jadi yang left join yang ngambil cuma kiri doang, sama right join cuma yang kanan yang cocok doang, itu tuh digabung jadinya apa? Full join. Makanya ini pakai namanya union. Union itu gabungan. Begitu. Lalu jadi ini ada select, ada from, left join. Ini so far sebenarnya sama. Yang ini juga sama, cuman permainan di sini nih ya nih. Kalau di sini lihat ini employees di join dengan department, maka ini dari department di join dengan employees. Nah, udah gatel. Oke, jadi kalau di sini kita lihat ini aku akan memilih kolom nama guru dari tabel guru, lalu ada username dari tabel registrasi dan kolom password dari tabel registrasi. Ini untuk apa? Aku ingin melihat username sama passwordnya guru siapa itu seperti apa. Karena kalau kita back lagi ke bagian registrasi itu di awal ya. Nih, ini yang ada itu adalah ID registrasi 1, 2, 3, 4 karena dia registrasi dulu kan, baru terdata si gurunya itu siapa gitu. Nah, ini registrasi 1, 2, 3, 4 ini kan aku nggak tahu ini gurunya siapa. Siapa tahu nanti username-nya nggak ada namanya. Ini masih bagus, masih ada Agus Teacher, Merida Dwi siapa. Coba kalau username 1, 2, 3, 4, 7, 5, dan lain-lain kan kita nggak tahu. Maka itu kita mau menggabungkannya dengan si guru. Kita mau ngejoin tabel registrasi dengan tabel guru. Yang mana di sini aku cuma ngambil nama gurunya aja sebenarnya gitu. Tapi dengan kondisi tadi nih, kondisinya itu adalah mana sih? ID registrasinya baik di tabel guru maupun di tabel registrasi itu harus sama gitu. Jadi dia match in dulu nih, yang mana yang sama, ID registrasinya sama nggak, kalau sama ditampilin gitu. Ini kalau kita run jadi nih seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini, oh ternyata Pak Agus Supratman itu username-nya gedein dikit ya, nggak kebaca. Username-nya itu adalah si ini nih. Nggak kebaca ternyata, aku kebanyakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya. Iya, jadi Agus Supratman itu ininya Agus Teacher 1, 2, 3, 4, 5 AWS, username-nya Agus Teacher, passwordnya segini. Karena ini aku baru sadar ternyata bagian mana create registrasi agak bawah. Nih, username-nya tuh cuma 10, sementara yang tadi ku masukkan kan di bagian insert into di sini. Itu kan ini lebih dari 10 nih, ini udah berapa karakter sendiri. Nah, aku nggak awas di bagian situ, nanti aku ganti, tapi nantilah. Well, ini udah mau jam 4. Jadi kita lanjut dulu aja. Jadi ini kelihatan nih,
oh ternyata Bu Merida Dwi Andini itu username-nya Merida Dwi dengan passwordnya sekian. Oh ternyata Bu Guru Jepangnya itu username-nya ini dan passwordnya sekian gitu. Dan ini semua bisa dilihat di PHP MyAdmin-nya atau ya pakai SQL yang lain lah, bisa pakai per Heidi-Heidian itu juga bisa, dan katanya kan lebih bagus tapi aku belum nyoba, nanti bakal aku coba gitu. Ya udah lemot, ya udahlah namanya wifi. Dan di sini kita bisa lihat nih di daftar absensi isinya ada berapa nih, 4 field 4 kolom 4 baris. Terus di guru nih ada 4 baris, udah belum sih kan. Terus di kelas nih ada 4 baris, mata pelajaran juga 4 ya kan. Terus di regis ada 4, siswa juga yang aku masukin 4. Jadi ini bisa dilihat di baik di apa namanya PHP MyAdmin ataupun di sini. Karena di sini sebenarnya dengan simpelnya kita bisa melihat nih daftar absensi ada 4, guru ada 4, kelas ada 4, mata pelajaran 4, regis 4, siswa 4. Nah kalau ada yang tanya, loh tadi kita udah ngejoin macem-macem ini kok nggak ada, kok nggak kesimpan di database-nya, kok nggak bisa dipanggil gitu. Ya karena ini adalah pemanggilan yang sifatnya sementara, kecuali kalau kita create view. Jadi kita buat view khususnya dengan menampilkan select bla 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 bla. Begitu itu baru akan tersimpan nih view khususnya itu. Jadi kalau begini doang ya selesai di run, ditutup, udah hilang. Nah, jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan tentang si TA SBD 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Enggak, kata Pak Mona jangan mohon maaf, tapi saya berterima kasih sudah menonton hingga akhir. So, see you, bye-bye.